Ternyata ada loh aliran kekristenan yang tidak mengimani Allah Tritunggal, atau mereka sering menyebut diri mereka sebagai Kristen Tauhid. Sebelum kita bahas tentang aliran kekristenan yang mengaku Tauhid, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Menurut muslim.or.id, Tauhid berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Secara umum, pengikut Tauhid tidak mengakui Yesus Kristus merupakan Tuhan atau Allah, namun hanya merupakan ciptaan Allah, sehingga mereka menolak untuk menyembah Yesus. Beberapa aliran kekristenan menganut teologi non-trinitarian atau menolak Allah Tritunggal Maha Kudus, atau dalam gampangannya ya monoteisme yang radikal. Walaupun umat Kristen sendiri pada umumnya mereka menganut monoteisme. Mereka percaya jika Allah itu tidak memiliki 3 pribadi seperti pada umumnya yang dianut oleh umat Kristen, yaitu ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, mirip seperti agama Yahudi atau Islam. Tapi mereka sendiri tetap mengaku sebagai Kristen karena mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Di dunia ini ada berbagai macam aliran non-trinitarian, dan beberapa sudah masuk di Indonesia. Contohnya ada Gereja Unitarian, Gereja Mormon, dan Saksi Yehova. Dalam ajaran Gereja Unitarian, mereka menolak 3 pribadi Allah, yaitu mereka menolak Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka percaya Yesus hanyalah manusia biasa yang mendapatkan ilham ilahi untuk mengajar dan menyelamatkan manusia. Atau gampangnya, Tuhan Yesus itu adalah hanya manusia nabi dan Mesias. Di Indonesia, aliran ini diwakili oleh Gereja Jemaat Allah Global Indonesia yang berpusat di Semarang. Gereja ini mulai muncul di Indonesia pada tahun 1996 dan digawangi oleh Pendeta Arianto Nugroho. Pada tahun 2000, gereja ini mendapatkan pengesahan oleh Bimas Kristen. Ciri khas mereka salah satunya adalah mereka beribadah di hari Sabtu, mirip dengan gereja-gereja Adventis. Dan dalam sebuah wawancara di media, salah satu pentolan atau tokoh dari gereja Jagi, Jemaat Allah Global Indonesia ini yang berada di Solo, yaitu Bapak Stefanus Maulana Budi, menyebutkan secara singkat, ya syahadat di gereja ini mirip syahadat agama Islam, yaitu La ilaha illallah Isa Rukallah, atau hanya ada satu Tuhan dan Isa adalah Roh Allah. Ya, gambarannya seperti itu. Memang gereja Unitarian ini cukup kontroversial, terutama di luar negeri itu mereka sering juga disebut Unitarian Universalis. Artinya mereka itu menganggap terbuka sekali dogmanya. Kebenaran ada di mana-mana, bahkan kadang mereka mengutip kitab agama Islam, agama Buddha, macam-macam. Pokoknya ya, mereka menganggap semua agama sama. Keberadaan Saksi Yehova di Indonesia cukup kontroversial. Banyak sekali yang menolak, tidak hanya umat Islam, tapi umat Kristen sendiri banyak yang menolak keberadaan Saksi Yehova ini. Bahkan mereka menolak mengklasifikasikan Saksi Yehova ini dari bagian agama Kristen. Walaupun Saksi Yehova sendiri mengaku mereka itu ya Kristen karena mereka mengikuti ajaran dari Yesus Kristus. Kelompok ini memang sempat dilarang di Indonesia karena beberapa ajarannya yang dianggap cukup meresahkan. Seperti mereka melarang hormat bendera, jadi ada beberapa kasus di sekolah itu ya, anak sekolah yang dilarang hormat bendera mengikuti upacara, sempat viral beberapa tahun yang lalu. Kemudian mereka juga melarang transfusi darah, sehingga ini juga cukup mencemaskan bagi orang yang harus sakit melakukan transfusi darah. Dan
sifat mereka yang menolak menjadi tentara, menolak perang dan sebagainya, yaitu baik, memang tujuannya baik, tapi ada sisi kontroversinya. Selain itu, yang cukup meresahkan sekali adalah sikap agresif mereka dalam syiar agama, terutama mereka tidak segan-segan melakukan semacam diskusi atau debat agama, datang ke rumah-rumah, terutama orang yang bertunduk Kristen. Walaupun demikian, pada 1 Juni tahun 2001, larangan oleh Mahkamah Agung ini dicabut. Itu ya. Oh, bukan Mahkamah Agung, maaf, Kejaksaan Agung ini akhirnya dicabut. Dan per tanggal 22 Maret tahun 2002, Saksi Yehova ini terdaftar di Bimas Agama Kristen, Kementerian Agama. Jadi diklasifikasikan sebagai agama Kristen. Dan dalam ajarannya tentang Allah sendiri, dilansir dari situs jw.org, disebutkan mereka percaya pada Yesus sebagai penyelamat dan raja atas kerajaan surgawi Allah. Namun hanya Allah Bapa atau Yehova yang mereka sebut seperti itu yang patut disembah. Jadi hanya Allah Bapa, sedangkan Yesus itu mereka anggap sebagai anak yang diangkat, diadopsi sebagai Allah, manusia yang diadopsi oleh Allah Bapa, semacam itu. Jadi ya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, atau sering kita kenal sebagai Gereja Mormon. Gereja ini dulu didirikan oleh Joseph Smith, seorang Amerika. Gereja ini dikenal karena adanya wahyu khusus yang diterima oleh Joseph Smith. Wahyu tersebut dituangkan dalam kitab Mormon dan buku mutiara yang sangat berharga. Jadi selain Alkitab, mereka juga berpegang pada 2 buku ini. Selain itu, Gereja Mormon ini dulu terkenal karena kontroversinya di awal-awal pendirian, yaitu mereka menginterpretasikan kembali ajaran-ajaran kitab suci, salah satunya mengizinkan poligami, meskipun praktik ini sekarang sudah dilarang. Pandangan mereka terhadap Yesus Kristus juga berbeda dari ajaran-ajaran Kristen pada umumnya. Allah dan Yesus merupakan pribadi yang benar-benar terpisah, sehingga mereka tidak menganut konsep Tritunggal sama seperti umat Kristen pada umumnya. Nah, itu dia merupakan beberapa gereja yang menolak ajaran Trinitas atau mereka menganut teologi non-trinitarian. Mereka ya mirip dengan agama Islam atau Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Namun mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen karena mengikuti ajaran Kristus. Menurut kalian bagaimana? Terima kasih sudah menonton video sampai saat ini, sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, ada diskusi, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.